Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dun sana soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan apapun harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini edisi 6 September ya Ustaz ya. 6 September. 6 September Selasa. Ngobrol pintar Soro Minang TV dengan namo sedikit kita tuka Sarak Mangato. Ya. Sarak Mangato. Ya, kan syiar Islam tuh kan? Iya, syiar Islam. Oke. Alhamdulillah Dusana Soro Minang TV sadonyo kini kita basuh balik dengan Dusana dengan Ustadz narasumber tetap kita yaitu Dr. Andus Haji Ustadz Junaidi Akbar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio bersama kita. Tapi sebelum kita memulai apa ngobrol pintar kita pada hari Selasa 6 September 2022, tentu kami all kru Soro Minang TV bersama Ustadz Junaidi Akbar, tentu kita selalu berdoa kepada Yang Kuasa ya Pak Ustadz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semua keberkahannya kepada Dunsana Soro Minang TV sadonya hendaknya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita selalu kirimkan juga Dunsana kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dunsana Soro Minang TV sadonya, seperti apa yang telah kami sampaikan di flyer, bahwasanya ngobrol pintar kita hari itu Selasa 6 September 2022 kajian Islam atau kami beri nama dengan Sarak Mangato. Judul kita hari itu adalah hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sana langsung saja mengingat waktu kita juga terbatas karena memang ada program berikutnya. Kita berikan langsung saja kepada Ustadz Junaidi Akbar untuk melanjutkan kajian kita di episode keduanya Ustadz Junaidi Akbar di edisi kali ini ya Ustadz ya. Ya, kepada Pak Ustadz silakan waktunya ada Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, Pak Haji Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama sekali tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam kini basuwa wa balik di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak dalam edisi Sarak Mangato. Sarak Mangato. Ya, tentang ngobrol pintar. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa untuk sampaikan salam hangat kepada seluruh kru Suaro Minang TV. Mulai dari host yang luar biasa, semangat. Kemudian kameramen yang mengamek-ngamek dari tadi, alhamdulillah. Senyum-senyum langsung. Senyum. Alhamdulillah. Tandanya beliau senang enak. Ya, tandanya beliau sehat dan bahagia. Ya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan salam hangat kepada seluruh penonton, pemirsa, pendengar Suaro Minang TV di mana saja, dimanapun berada. Baik di negara kita Indonesia maupun mancanegara atau di luar negeri ya. Ataupun di luar negeri, mulai dari Malaysia sampai ke Andalusia ya. Andalusia. Ya. Kami sampaikan salam hangat
Mudah-mudahan kita sehat seluruhnya. Amin. Dan kita dalam keadaan dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Baik, alamin. kita langsung saja. Tema kita pada malam kini adalah hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama tauhid, nama beliau Syekh Ibnu Ajibah. Beliau mengarang sebuah kitab I'qadul Himam. Ya. Dan ini kitab merupakan terjemahan dari Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Dalam kitab itu beliau mengatakan bahwa ibadah kita ini yang kita lakukan setiap hari, baik yang kemarin kita ceritakan, ya, karena ibadah khusus atau ibadah umum. Ya. Nah, terutama ibadah khusus, misalnya sholat. Ya. Kata beliau harus meliputi 3 dimensi pokok. Di 3 dimensi ini harus meliputi ibadah kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada unsur 3 itu. 3 harus ada. Agar ibadah kita tadi betul-betul menjadi ibadah yang sempurna dan betul-betul sampai hakikat yang kita inginkan. Ya. Yang pertama, ibadah itu melibatkan ketika kita beribadah, melibatkan zahir kita, jasmani kita, fisik kita. Ya. Makanya ketika kita sholat, ada gerakan, mulai dari takbir, ya. Kemudian ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, sampai salam. Ya. Bayang nggak Pak Satrio ya? Jadi melibatkan gerakan fisik. Itu fisik namanya. Fisik. Ya. 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 Jadi ada juga bacaan. Mulai dari takbiratul ihram, diangkat tangan kita. Allahu Akbar. Dilipik tangan. Ada bacaannya, Al-Fatihah. Dan bacaan-bacaan sholat kita yang lain. Betul. Itu adalah dimensi zahir, dimensi jasmaniyah, dimensi yang secara kasat mata itu nampak oleh kita gerakannya, nampak oleh kita apa yang kita lakukan, atau terdengar bacaan terdengar. Kemudian sebenarnya tidak hanya cukup sekedar dimensi lahiriah saja, tapi harus lanjut kepada dimensi yang kedua, yaitu dimensi ruhiyah, jiwa. Jadi jasmani, rohani. Jadi artinya secara lahiriah dan batiniah. Jadi secara batiniah kita juga harus sholat. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholatnya baru zahir saja, tapi hatinya belum sholat, itu kan belum cukup. Mengana tak kemakam. Ya. Dia sholat, tapi hatinya tak kemakam. Iya. Makanya kuncinya yang kemarin itu. Betul. Menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dimensi yang kedua. Dimensi ruh. Belum sampai ke ruhiyah. Qalbu. Qalbu. Dimensi hati. Ya. Yang ketiga, baru kata beliau dimensi ruhiyah. Ruh kita juga harus sholat. Ruh kita juga harus beribadah. Jadi hakikat ibadah kita, ibadah zahir itu yang kita lakukan secara jasmaniah. Ibadah qalbu yang kita lakukan dengan hati. Kemudian ibadah ruhiyah, ruh kita pun ikut sholat. Nah, sehingga kata beliau begini, kalau sholat secara lahiriah kita mungkin sudah paham, ya, betul-betul nampak bacaannya, nampak gerakannya, terdengar bacaannya. Ya. Tapi secara hati meyakini apa yang kita baca. Allahu Akbar kata lidah. Allahu Akbar kata lisan. Apa yang diyakini hati? Allah nan maha besar.
Allah nan maha gadang. Selain Allah ketek. Kecik ibu-ibu, Ustaz, suami ambo bareknya 110 kilo Ustaz. Walaupun suami ibu bareknya 110, kecil menurut pandangan Allah. Itu maksudnya. Jadi, ada sebuah keyakinan dalam hati kita, Allah saja nan gadang, selain Allah ketek. Kecil. Nah, selain Allah kecil. Itu solat melalui hati. Hati. Kemudian, apa yang dirasakan oleh ruh, dia merasakan tadi lidah mengucapkan Allahu Akbar, lisan Allahu Akbar, hati meyakini Allah saja yang maha besar, Ya. ruh merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Oh. Dirasakan oleh ruh. Sehingga kalau ruh sudah merasakan, akan timbul ma'ayun Allah. Kita merasa diawasi Allah. Kita merasa dilihat Allah. Makanya ada hadis dari Jibril. Ya. Hadis itu menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan. Atau Islam, iman, ihsan. Ya, ya, ya. Islam itu secara zahir, iman itu sudah pindah ke hati, ihsan itu sudah pindah ke rasa. Rasa hadir di kita. Makanya ma huwal ihsan? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kita solat, kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah. Betul, betul. Tapi kalau tidak bisa kita melihat Allah, dan kita pasti tidak bisa melihat Allah. Betul. Fa innahu yaraka. Yakinilah Allah itu melihat kita. Masya Allah. Jadi kita rasakan dalam ibadah kita, terutama dalam solat lah contohnya dulu. Betul, betul. Kita merasakan ma'ayun Allah. Allah bersama awak. Allah dakik jo awak. Allah melihat awak. Allah memperhatikan awak. Baik. Jadi itu yang penting kita buka malam kini. Karena pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa tugas kita dalam hidup itu hanya satu saja. Apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita hanya ridho Allah. Dan pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya perlu kita lanjutkan. Ibadah kita hakikatnya apa? Hakikatnya yang tiga tadi. Bahwa ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita haji dan umrah, kita betul-betul menyatukan yang tiga tadi. Menyatukan lahiriah kita, jasmaniah kita, menyatukan hati kita, menyatukan ruh kita. Sehingga betul-betul kita beribadah tadi maraso nikmat rasanya kita sholat, maraso kusuk rasanya kita sholat, maraso sanang kita beribadah kepada Allah. Baik itu dia lah menyatu dan tiga tadi. Iya. Nah, kini dusana bos suara Minang TV di mana saja berada. Coba sebentar kita rasakan. Ya. Kalau di dalam istilah ilmu tauhid, ada orang yang antara hati jo apa namanya? Antara lahiriahnya, jo batinnya, ucapannya jo hatinya ndak sama, ndak sinkron. Itu kan namanya munafik. Betul. Iya. Jadi kalau ada orang sembahyang, sujud tagak saja, tapi hatinya ndak hadir, berarti sholatnya sholat munafik. Bahaya Pak. Hati-hati. Jadi kita coba melatih. Oh, itu susah Ustaz, sulit. Iya memang sulit. Tapi kita latih untuk mendapatkan hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyatu yang tiga tadi. Menyatu lahiriah kita, menyatu hati dan kalbu kita, menyatu pula ruh kita. Makanya enak kita beribadah. Lezat kita beribadah. Masya Allah. Mudah kita bangun malam. Kusuk kita dalam sembahyang. Ya? Ringan saja ibadah kita. Baru itu. Karena kitalah merasakan menyatu yang tiga tadi. Baik. Mungkin sebelum
kita memahami lebih lanjut, ya, perlu barangkali kami sampaikan juga, kalau yang tiga tadilah menyatu dalam diri kita. Allah sembayang kita secara zahir, Allah sembayang kita secara batin jo hati, Allah ikut pula roh kita merasukan dari ibadah nan kita baca, makanya kata Imam Al-Ghazali akan lahir dalam diri kita 5 sifat yang utama. Subhanallah. Ya, ada 5 sifat utama akan lahir dalam diri kita kalau ibadah kita lah menyatu nanti tadi. Di 3 komponen tadi. Di 3 komponen tadi. Tapi sebelum Pak Ustadz melanjutkan ke 5 materi kita itu. Iya, baik. Kita sapu dulu sana kita Pak Ustadz. Silakan. Ya. Ma tahu sambil nunggu tetalu ya nak. Iya lah. Tetalu ya nak. Oke. Oke, di sana Saudara Minang TV apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi 3 hal yang harus kita perhatikan hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu, maka di sana Saudara Minang TV sadonya tentu itu harus menjadi perhatian kita. Harus kita coba walaupun itu barek ya Ustaz ya. Iya, sudah latih. Harus dilatih taruh ya. Iya, doanya Allahumma paksain. Ya nak? Oh. Ya nak? Pak kameramen, le tahu tadi itu. Allahumma paksain. Iya. Ya kan? Aduh, lepeh ya. Oke. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya kami sapo-sapo dulu di sana sadonya. Terima kasih kepada Nusana yang telah menonton. Yang pertama Tony Cars, Tiban Hosing Nyima. Yo Tony, terima kasih banyak. Aris, terima kasih banyak telah menonton. Putra Orang Mandau. Bukit Tinggi hadir, terima kasih banyak Putra. Pak Ahmad Sosiawan menonton, terima kasih Ma. Pak Haswin Darwis, Pak Haswin dari Kuala Lumpur. Haswin. Ya, dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haswin, titip salam. Salam padu sana. Satu ranah kita Minangkabau. Kita lanjut Putra Rangnandau lagi. Bacaro menyatukannya Pak Ustadz, sementara kita tak kenal joroh kita sendiri. Wah, iyalah. Ikulah kata sauh kaji gitu. Nah, tapi tidak apa, mungkin ada yang bisa kita sampaikan nanti. Berikut adalah Pak Rizal Apendi Pensia. Bengkong Indah hadir, Swadebi. Terima kasih banyak Pak Rizal. Randi Sandiku, Jakarta hadir. Wah, Jakarta ya. Ya, Jakarta. Asal dari pesisir selatan. Terima kasih banyak Pak Randi. Amrat Tanjung. Oh iya Pak Amrat. Solo Alahan Panjang hadir. Masya Allah, luar biasa. Buya Busra. Assalamualaikum Buya. Sekali-kali kok kaji juga nah. Iyalah. Ya nak. Buya yang jawab tadi. Ya, jawab harusnya Buya yang jawab segini itu loh. Assalamualaikum Buya. Iyalah lama lo ada suruh Buya lah. Buya go orang sakampung di rumah wak. Jadi mak rumah tu boleh wak Buya lo kan. Oke. Pak Ustadz dan sana Saudara Minang TV sadonya, terima kasih yang telah menonton, yang telah memberikan komentar, dan satu pertanyaan tadi mungkin bisa Pak Ustadz bisa bantu menjawab. Bagi di sana Saudara Minang TV sadonya yang ingin memberikan komentar, yang ingin bertanya juga, terutama sesuai dengan topik, silakan dilanjutkan. Silakan ditulis pertanyaan itu di kolom komentar kita. Oke, di sana juga yang ada di YouTube kita, termasuk juga di sana kita yang ada di channelnya Dr. Andus. Junaidi Akbar _Uja. Masya Allah ya. Salam dari Suara Minang TV. Masya Allah. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya yang khusus monitor di YouTube. Tentu kami sangat berterima kasih banyak yang telah menonton di YouTube. Silakan memberikan komentar. Nanti jika sudah offline, nanti kita akan menjawab semua pertanyaan jika ada di dalam komentar YouTube. Insya Allah nanti Uja akan memberikan pertanyaan-pertanyaan memberikan jawaban-jawaban jika memang ada pertanyaan yang lewat channel YouTube Suara Minang TV. Oke, kita lanjut. Adolan baru.
Oh, Malin Sultan Mangkuto, Lubas hadir. Alhamdulillah. Lubas. Terima kasih banyak. Afrozayati. Pendengar setia. Pendengar setia. Bengkong hadir. Kok lai pai jo umi dibawa wak sekali-sekali ke Suraminado. Insya Allah. Insya Allah. Minggu besok. Uni Ambo menonton dari Solo. Yanti Octavia. Assalamualaikum Uni. Titip salam ke keluarga saya. Oke, Ustadz. Satu pertanyaan dari Mbak itu menyatukannya sementara kita tidak kenal dengan Oke, baik. Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton Suaro Minang TV telah memberikan komentar, telah menyaksikan acara kita pada saat kini. Mudah-mudahan kami doakan awak seluruhnya, kita seluruhnya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baik, tadi ada pertanyaan dari saudara kita. Bagaimana kita mau menyatukan sholat ibadah kita tadi, sementara kita tidak kenal juruh kita. Jadi, nan jaleh di dalam diri kita memang ada balahi, ada babatin. Ada jasad, ada ruh. Itu kan sudah menjadi pasangan dari ciptaan Allah kepada diri kita. Oleh karena itu, sebenarnya kita lah mengetahui. Sebenarnya lah mengetahui. Tapi alun mungkin kenapa kadang-kadang tidak timbul kesadaran serupa tadi? Ya mungkin kita kurang latihan. Kurang latihan. Kenapa demikian berkatakanlah tahu? Kan dalam satu kaidah ada yang mengatakan itu hadis, tapi kok banyak yang mengatakan adalah pendapat para ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dia dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah Tuhannya. Jadi kita kok kan memang dua, ada jasad, ada ruh. Kenapa demikian? Karena memang kalau awak meninggal kan dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Mana sebenarnya datang dari Allah? Ruh tadi. Walaupun memang secara spesifik kata Allah dalam Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku. Jadi secara hakikatnya ruh itu memang urusan Allah. Kenapa? Ruh itu termasuk gaib. Tapi nanjale awakku memang diri awak ada balahiyah, ada babatin, ada jasad, ada ruh. Itu pasti. Jadi yang pulang ke Allah sebenarnya itu ruh. Sementara yang jasad kembali kepada tanah. Dari tanah kita dijadikan, kepada tanah pula kita kembali. Tapi yang ruh, itulah yang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita jaga tadi. Makanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sebenarnya kan, wahai jiwa yang tenang. Itu sebenarnya apa? Ruh yang diimbau. Bukan jasad. Ruh. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu. Tapi intinya, awak ke memang ada bajasad, ada baruh. Oke, Pak Ustadz. Pada saat kita contohkan ibadah yang memang rutin kita lakukan, nampak fisik dan ada zohir dan ada batin, itu kan sholat. Kadang-kadang, jujur saja gitu enak. Betul seperti apa yang disampaikan, ditanya oleh Dunsana kita tadi. Pada saat kita sudah berbicara roh, artinya kita berbicara ihsan ya. Ihsan. Minimal ihsan itu adalah kita tahu kita bahwa Tuhan itu mencelik kita, kan? Itu minimal. Nah, kalau seandainya umpama iko belum sampai kita kepada titik itu, Pak Ustadz, baru kepada titik 2 komponen utama belum mencapai 3, lisah sholat kita, Ustadz. Ya, kalau secara syariat atau ilmu fikih, syarat sholat itu kan memenuhi syarat dan rukun, sah sholat gitu.
Ya, mulai dari takbir sampai salam. Salam. Ya. Kita kerajukan syarat rukunnya sah secara fikih. Ya. Tapi kok kan kita ingin memahami lebih lanjut bahwa sebenarnya hakikat dari ibadah. Ibadah itu sendiri. Hakikat kan lebih dalam. Betul. Ya, bukan hanya sekedar fikih saja. Ya. Tapi secara mendalam bahwa sholat kita. Kan itu yang kita inginkan. Iya. Jadi itulah tadi Pak Haji, intinya apa? Kita berlatih. Mungkin kalau mengeciannya murah atau bicaranya murah, tapi mungkin pelaksanaannya tentu bare. Ya, mungkin latihan taruh kita laksanakan. Makanya berkatuan tadi, di antara kuncinya, doanya. Karena orang wajib meminta doanya Pak Ustadz. Supaya ibadah waktu betul-betul meliputi nanti tadi. Supaya ibadah betul-betul beko acaranya. Nah, kunci yang paling banyak doa diajarkan Nabi, boleh kita amalkan. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah salat kami salatana salatal khashin. Jadikan salat kami salat yang kusuk, salat yang menyatu yang 3 tadi. Iya. Tapi sebenarnya doa yang paling mantap itu Allahumma paksain. Ya, dipaksain latihan kita. Dipaksain salat kita. Iya. Baik. Maksud kita yang kelima, yang 5. Baik, ya kita uraikan. Jadi kalau menyatu nanti tadi, kata Imam Al-Ghazali akan melahirkan 5 sifat yang mulia. Pertama, khafu ilallah. Khafu ilallah. Akan lahir dalam diri orang dan lain menyatukan ibadahnya tadi, rasa takut kepada Allah. Kini banyak orang tidak takut, Pak Haji, ya enggak? Tidak takut berbuat dosa, tidak takut menzolimi orang lain. Bahwa itu, ya mungkin hakikat ibadahnya tadi belum mantap dalam dirinya. Sehingga berani sajanya berbuat zolim, berani sajanya berbuat dosa. Sembayang lain sembayang lain. Tapi berbuat dosa ya juga. Sembayang rajin, maksiat terusnya. Itu aja gitu. Bahwa itu, mungkin intinya hakikat dari ibadah tadi belum dipahami dengan baik. Sehingga orang berani. Padahal nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Tidak ada cik jona lapeh dari Allah. Seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Ya? Khafu ilallah. Ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, akan timbul dalam diri seseorang tadi, yang sholatnya lah menyatu antara jasad, hati dan ruh. Apa yang akan timbul dalam dirinya? Tawadhu. Tawadhu itu merasa rendah di hadapan Allah. Tidak ada sedikit pun sifat ujub. Ujub tuh tacangangnya ju dirinya. Rasanya ditiban ku ambo yang paling hebat ibadah. Bab itu ambo rajin ke masjid, tiap malam tahajud. Itu namanya ujub. Sombong. Jadi tidak ada ujub, tidak ada sombong, tidak ada takabur. Jadi orang nan lah menyatu ibadahnya tadi tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya nak membuat orang sombong tu mungkin inyo maraso lebih dari orang. Bab itu lebih. Mungkin ada yang merasa lebih kayu. Tapi sebenarnya tidak, bukan. Nang kayu itu orang kerinci aja. Bab itu galanya kayu. Tapi sebenarnya hakikat kaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Pernah satu kisah, Pak. Satu kali ada riwayat Nabi Sulaiman meminta ke Allah, ya Allah, agilah hamba sekali saja kesempatan untuk magih makan ikan engkau di laut, ya Allah. Baiklah Sulaiman, kecil Allah, silakan Sulaiman, silakan. Kan Sulaiman ko rajo yo, kayo yo, ya enggak? Tahu lo segala bahasa. Soleh, hebat, nabi lah. Dia meminta ke Allah nyagih dari Allah. Silakan. Dibawalah persiapan Dek Sulaiman ke tepi laut sebenarnya. Bawa persiapan untuk bagi apa tuh? Ikannya cianya.
Anak lain. Ya, samui alun. Cek ikan aja laut. Akhirnya apa? Diagih oleh Sulaiman. Lah habis persiapan Sulaiman. Dari ujung sini nado yang mari. Man, maksudnya Sulaiman. Iya betul. Ambolon dapet lagi cek. Kau basuh ikannya kue. Kira-kira gitu. Oh, dijapit persiapan balik ke istana Sulaiman. Habis dia baru datanglah sebelah siko. Sulaiman, ambolon ke bagian lain. Datanglah sebelah situ. Sulaiman, ambolon dapet lain. Akhirnya sujud Sulaiman di tepi pantai tadi. Sambil mengatakan, Innallaha ghaniyun hamid. Allah lah yang maha kaya, maha terpuji. Mengaku Sulaiman. Tidak ada yang kaya. Subhanallah. Tawadu. Ada juga orang kadang-kadang maaf. Merasa sombong. Karena apa? Karenanya mungkin merasa berilmu. Tak ada. Dalam Al-Quran kan dikatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ndak awak diagih dari Allah ilmu kecuali hanya seketre. Sedikit saja. Siapa maha berilmu? Allah lah yang maha alim. Allah yang maha berilmu. Mungkin juga awak merasa sombong kok, ya merasa tinggi dari orang karena awak merasa rancak, merasa gagah, merasa lawa kata orang Melayu. Enggak ada cik Allah je. Awak kok guci. Tahu ya, pendengar suara, pemirsa suara Minang TV, Guci itu gudang ci. Ya enggak? Cobalah fikir kalau enggak. Ya. Mato baci. Ya. Ya enggak? Iduang baci. Alai. Kalingo baci. Kadang-kadang muncung satu lo baci. Ya enggak? Itulah bahaya tuh. Kalau muncung baci. Dalam parui apolai. Jadi kita ini tidak ada yang dibanggakan satu. Makanya orang yang menyatu ibadahnya tawadhu dia di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Makanya ketika kita sujud yang kita anggap sangat mulia, dahi kita, kepala kita rendah dari telapak kaki kita. Itulah hakikat sujud kita kepada Allah. Ya Allah, rendah hamba ya Allah. Tidak seketik juga mau tinggi ya Allah. Rendah dari telapak kaki. Itu ditempelkan di muka buminya Allah. Itu tanda kita tawadhu. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, khusyuk. Jadi orang yang menyatu salatnya yang tiga tadi, insya Allah khusyuk. Khusyuk kau lah bahasa awak kau Pak. Bukan berkhusyuk. Kau tu lain tu berkhusyuk mandi tu. Khusyuk tu bahasa Arab. Ya, bahasa kitanya serius, fokus. Jadi kalau khusyuk dalam salat, ayo serius dalam salat, fokus awak. Awak salat, ya, mulai dari takbir sampai salam, hati kita hanya kepada Allah. Ya, mata kita hanya ke tempat sujud dan dado kita hanya ke Baitullah. Tidak ada tempat yang lain. Tapi kalau kita kembangkan, Pak, khusyuk dalam kehidupan, fokus, serius. Ya enggak? Sebagai host, Pak, harus khusyuk, Pak. Aku contohnya, Pak Haji, serius kok. Ya, penceramah nanti tiba dulu. Ya enggak? Dan semangat. Itu kan khusyuk. Serius. Fokus. Jadi apa lagi? Jadi suami, jadilah suami yang khusyuk. Jangan habis umpan apa namanya? Habis umpan di air saja. Kan ada dapet-dapet je. Makanya kita dalam hidup kok serius mengurus keluarga kita. Ibu-ibu di rumah, ya, ibu-ibu, ya, jadilah wanita solehah, jadilah istri yang baik, khusyuk mengurus rumah tangga. Jangan habis dia main HP aja, ya enggak? Main HP aja. Ikut rumah kadang-kadang lah cokap apa pacah, ya enggak? Maaf ya, jujur aja mau sampaikan. Ya, lah cokap apa pacah rumah, ya enggak? Kadang-kadang ya enggak, mohon maaf. Nan pariuk lah ke kasur, nan bantah lah ke dapur, ya enggak? Anak alun mandi, laki mengopi, nan awak chatting main HP aja. Aku bini ke punduang, ya enggak? Jadi khusyuk, Pak. Jadi boleh. Jadi RT, jadilah RT yang khusyuk. Jadi lurah yang khusyuk. Jadi pemimpin yang khusyuk. Jadi ustadz yang khusyuk.
Jadi janganlah Di setengah pengertian kusuk tadi itu serius, fokus, Pak. fokus. Lah 2 jam ngaji dak tentu iko kepala kaji dak iko ustaz dak kusuk apa. Iya. Pokoknya kalau mau pakai poin-poin Pak. Ya, Supaya jaleh dek jamaah. betul. Oke? Jadi kusuk. Tapi yang mau ingin tahu Ustaz kusuk dalam sholat tu aku mungkin nanti khusus lah pembahasan. Kiat-kiat gitu kusuk dalam sholat. Tapi untuk sementara tetap yang kemarin kita ulang. Ya. Pertama, menetapkan kiblat mata ke tempat sujud, menetapkan kiblat dado ke Baitullah, menetapkan kiblat hati hanya kepada Allah. Untuk sementara dulu kiat kita sholat. Iya. Itu yang ketiga. Kini nang kampe lah. Sebelum kampe, kita cari. Itu ya silakan. Kita cari lah di sana. Iya, alhamdulillah. Mengantuk lah Pak Donald ya kalau dari Iya. kan gitu. Iya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya semakin menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Junedi Akbar ya. 5 manfaat ya Pak Ustadz ya. Iya. 5 faedah jika kita di dalam beribadah itu menggabungkan 3 komponen utama tadi itu ya. Iya, 3 komponen. Oke, di sana Suara Minang TV, terima kasih banyak yang Allah selalu setia dengan Suara Minang TV. Maka kami lanjut membacakan komentar daripada dusana Suara Minang TV kita. Ibu Siti Nur Aziza hadir Pak. Terima kasih banyak Bu. Wah Raja Umat Peninjauan Solo hadir. Masya Allah. Kampung. Mantap. Kampung ya bawa Solo Pelenda. Sebelah kampung. Ya. Ya Peninjauan. Tanjung Alai, Sule Ayi, Tanjung Bali, Peninjauan, Aripan. Ya oke. Terima kasih banyak dusana dari Peninjauan. Lanjut Agus Dianto. Assalamualaikum Suara Minang TV Bengkong Indah. Bengkong ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Afrozayati Swadebi hadir Ujang. Bundo terima kasih banyak Ibu Afroza. Kita lanjut Yosi Andrean Ray Pansah. Awak koyo bisu abok kecomato amole. Iyalah. Boleh dah. Yosi hadir Cilegon, asal Solo, Tanjung Mikung. Masya Allah. Kampung Jawa. Menakan anak gua entah apa gini gua. Iyalah. Yo Yosi Cilegon ya, asal Tanjung Mikung. Salam untuk orang Cilegon ya. Salam untuk orang Cilegon. Iya. Nan Tanjung Mikung gua tadi peninjauan Aku nangkan doang. Nangkan doang mana? Kampung Ketewa. Ya Yosi, terima kasih banyak. Lanjut Ibu Siti Nur Aziza Marina hadir. Terima kasih banyak Bu. Putra Rangkadau, terima kasih Pak Ustadz. Cek pertanyaan lain Pak Ustadz. Apakah sahabat terhubung dengan roh? Lebih tepatnya aku? Apakah 2 sahadat ya? Dua sahadat, 2 kelima sahadat berhubungan dengan roh? Lebih tepatnya aku gitu. Mungkin nanti bisa Ustadz singgung sengenek ya. Lanjut Putra Rangkadau, maaf jika melenceng. Mohon ambo diluruskan Pak Ustadz. Iya, insyaallah. Lanjut Ibu Nurmalinda Caniago, terima kasih banyak. Ibu dalam nonton Solo hadir, ya Bu. Ibu go ndak balik-balik ke Batam le Bu Nurmalinda go. Lah di kampung segini. Bagindo Wamai Muslim Yuslim. Punggur hadir, titip salam sama Ustadz Junedi Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Haji hadir Pak Os. Agak talai Bu Nur masuk tadi ya. Waalaikumsalam Bu Nur. Pak Andri, terima kasih banyak Pak Andri. Assalamualaikum Ustadz dan Pak Hos Safril. Moga sehat selalu. Moga ilmu yang diberikan Ustadz bisa bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak An. Ibu Nur, semoga Pak Ustadz diberi kesehatan. Amin. Lanjut pelajaran kita minggu kapatang ya Pak Ustadz. Masalah sholat khusyuk. Benar. Kamalau nama tanya. Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur. Azhari Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir
dari Lubas Ustadz. Oh, Lubas. Selamat malam, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Lubas, Lubuk Basuang ya. Lubuk Basuang ya. Oke, terima kasih banyak Pak Asari. Lanjut, Sabri Tanjung, Masjid Al-Huda, Komplek Raja Wali. Bandara hadir. Bandara hadir. Terima kasih banyak Pak Sabri. Ibu Yet lagi, untuk kita bundo-bundo yang jadi ndak di Bali segala macam nan bermerek Gucci do kerja. Oh Gucci. Iya. Dek Karano tadi. Gudang sih tadi ada. Jadi Bu Yet menyarankan ajan di Bali yo Gucci dulu ya. Ois, minuman kesehatan Bosan. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih. Kalau hari hujan-hujan gue wak flu-flu gue lemak minum gue kan. Cocok ya? Cocok. Karya-karya langkungan ya kan, hangat. Sarai jahe. Sarai jahe. Okay. Datanglah ke Soro Minang Cafe, iya, SM Cafe ya. SM Cafe ya. Bu Yet, Gucci tadi itu istilah. Iya istilah. Ya. Jangan sampai ndak jadilah rumah baru itu diisi juga Gucci. Oke. Mainar Yulian Dasari, Solo hadir Pak. Solo. Masya Allah, saja ada Pak Ustadz, kalau banyak orang kampung gitu monitor gini ya. Erianti, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Magiah kita bintang 75 ya. Alhamdulillah. Berkah ya. Oke, di sana Sora Minang TV sadanya mungkin tadi ada di sana kita tadi ya Ustadz ya. Ya. Mungkin Pak Ustadz bisa melanjutkan 2 kalimat syahadat tadi itu. Apakah apa tadi? Ada hubungan. Ada hubungan. Ya, mungkin silakan Ustaz. Kajian kita. Ya. Sebelum kita masuk ke poin sampai dalimo. Ya, baik. Alhamdulillah. Tapi izin Wak minum nih Ustaz ya. Silakan Pak. Oke, siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi, apakah ada hubungan syahadat dengan kajian hakikat ibadah kita hari? Tentu sangat kuat hubungannya. Karena kalau kita lihat syahadat itu pada hakikatnya kan juga mengandung yang 3 tadi. Iya. Ya. Jadi tidak cukup syahadat hanya sekedar di lisan saja, tapi syahadat itu harus menyatu dengan hati. Sehingga dikatakan al-imanu iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkani. Ya, iman itu ialah sesuatu yang ucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal. Artinya memang menyatu ketiga-tiganya. Dan kalau kita kaji lagi dalam surat surat Al-A'raf ayat 172, nah, itu kan memang seperti itu. Menyatu. Ketika 120 hari dalam kandungan ibu kita, kitalah berjanji ya Allah. Alastu bi rabbikum. Apakah engkau akui aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu, ruh menjawab, bala syahidana. Nah, syahidana itu apa sebenarnya? Syahadat. Ya. Jadi syahadat itu mulai dari jasad, ruh ikut. Tidak hanya boleh lahir saja. Betul. Jadi betul pertanyaan beliau sangat menyatu dan sangat berhubungan sebenarnya. Antara 2 kalimat syahadat dengan ibadah yang harus hakikatnya kita pahami, ibadah zahir, ibadah qalbu, dan ibadah ruh. Ya, menyatu insya Allah. Terima kasih pertanyaannya Pak. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan ya. Betul. Kepada, kok kurang bisa bersambung. Insya Allah nanti kita sambung. Nanti mungkin khusus sejak kapan kita bersahadat itu. Mungkin pembahasan berikutnya. Betul. Materi khusus lagi ya? Ya, betul. Ini tentu seketik-seketiknya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Poin sampai. Poinan pertama tadi adalah khaufu ilallah. Ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tawadhu, rendah di hadapan Allah. Yang ketiga, khusyuk, serius, fokus. Nah, di dalam beribadah. Di dalam beribadah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ya, wa ahsanul akhirah. Dia memandang akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi orang yang menyatu di dalam dirinya ibadah yang 3 tadi,
makanya akan memandang dunia itu, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Di akhirat lebih utama daripada dunia. Jika kita cari akhirat, insya Allah dunia dunia ikut. Tapi kalau kita mencari dunia, akhirat tidak ikut dah. Akhirat tidak ikut. Jadi kecil orang tua kita, kalau awak menanam padi, mungkin rumput akan tumbuh. Betul. Tapi kalau awak menanam rumput, mustahil padi akan tumbuh. Makanya kecil orang gaik-gaik kita, termasuk Buya Hamka memberikan nasihat dalam tasawuf modern beliau, jangan sekali-kali awak hidup di dunia kau dek mencari penjahit kampak awak hilang. Maksudnya penjahit kau keteknya, itulah kehidupan dunia. Sementara dek mencari penjahit kau kapak hilang. Kapak gua akhirat. Kapak gua akhirat. Gadang kau. Nah, jangan sampai dek mencari penjahit kapak hilang. Maksudnya apa? Dek mencari dunia, akhirnya akhirat kita lupa. Dan itu banyak, Pak. Banyak yang serupa itu, maaf. Banyak. Ya, banyak dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dek sibuk dunia, dek sibuk kerajo. Lalu puas saja beribadah. Lalu puas sembahyang. Badai tak sembahyang, sibuk. Badai tak solat, sibuk. Bandak ibadah, sibuk. Bandak pergi mengaji, sibuk. Bandak sempat membuka Suara Minang TV, sibuk. Sampai bila sibuk tu? Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sibuk tu tak berhenti. Ala disumbik si muncung di tanah. Baru berhenti. Tu intinya. Baru minta ke Tuhan dia. Ada enggak samini saya dia jadi balik ke dunia nak bisa. Ya. Ya. Jadi intinya orang nan solatnya menyatu, ibadahnya menyatu dan tiga tadi akan tumbuh dalam dirinya. Inya memandang akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, yang terakhir. Karena waktu kita terbatas. Yang terakhir, apa yang akan kita dapatkan dengan dimensi hakikat solat ibadah kita yang tiga tadi? Insya Allah ahsanul khuluq akan lahir di dalam diri kita akhlak nan sangat mulia. Subhanallah. Karena buah dari solat itu, buah dari ibadah itu tidak lain tidak bukan hanyalah akhlak, membentuk kepribadian yang mulia, kepribadian yang baik. Makanya dalam Quran kalau dikatakan aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Orang sembahyang, ya, jangankan senyumnya, ayo mukun sejani. Baru itu dek basah tarikh jaya wudu. Cobalah orang tidak pernah kena sentuh air wudu, cuma lagi kayak mau je bentuknya. Karut kan yang tu. Karut je kan yang. Tak ada baca ayo seketik. Dia baca lihat ibu-ibu menonton di rumah banyak nak baca ayo mukanya. Insyaallah. Ya, terutama nak duduk di bawah lampu tarangnya dah. Enggak Ustaz, kau badak nan tabah. Iya, badak keli 3 inci Ustaz. Tapi insyaallah dengan ibadah akhlak kita akan mulia. Insyaallah. Itu buahnya ibadah kita. Masyaallah. Rasa itulah yang dapat kita perbincangkan pada kesempatan kini. 1 jam kebersamaan awak lebih kurang. Ya. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Insyaallah. Untuk kita para pendengar Suara Minang TV yang kami banggakan. Ya. Terima kasih. Di sana Suara Minang TV sadonya. Abu minum lagi? Enggak. Itu gantian lah. Iya gantian ya. Apa nama tadi? Serai jahe. Serai jahe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah Ustadz sudah menjabarkan tiga hakikat dalam beribadah kepada Allah tersebut, yaitu ada 3 dimensi. Ya, jika 3 dimensi itu menjadi satu kesatuan akan melahirkan 5 kepribadian yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya, sebelum berakhir pertemuan kita di 60 menit, kita singgung balik di sana yang alun sempat kita bacaan.
Yang pertama Ibu Eri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Aswadi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Yokumbu hadir, semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Amin. Aan Suhari Caniago, Masya Allah. Kiai Haji Uja, titip salam host. Ustadz Uja, Aan. Abang Aan itu, Aan Suhaimi ya? Ya. Oh, Pak Yokumbu itu. Pak Yokumbu, Masya Allah. Dari travel, Rapita Wisata. Delki Warman, Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak SJ dan Ku Soro Minang TV Dun Sana Sadonyo sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Delki, terima kasih banyak. Aan kembali, Aan Suhaini Caniago sekali. Caniago berarti mama ada mama lah tu ada warga baca lah. Nah, berarti Dun Sana jawab. Atau kemenakannya dah. Atau kemenakan. Iya. Semoga SMTP sukses selalu. Amin ya Rabbal alamin. Putra Ranaundo, makasih pencerahannya Pak Ustadz. Semoga sahabat kita semua malam ini benar-benar sahabat sebagai saksi. Wah, jadi sahabat-sahabat yang akan menjadi saksi untuk di akhirat nanti untuk kita insyaallah. Termasuk api-api jadi saksi ya. Ya, termasuk api-api masuk surga insyaallah ya. Darnis super sibuk ya Pak Sek. Kawan Nambo dari Solo. Terima kasih banyak Darnis. Muhammad Rahman, mantap SM. Semoga sehat selalu. Amin. Ustadz Dr. Andus Junaidi Akbar. Alhamdulillah. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonyo memang hari itu sebenarnya cuaca di Kota Batam cukup di sana hujan terus menerus saya jadi berbagai macam penyakit ya biasalah flu, batuk, terus kini banyak melanda masyarakat Kota Batam. Tentu di samping itu Nusana Soro Minang TV tentu kita minta aja lah tetap menjaga kesehatan ya dengan prima, mungkin dengan minuman-minuman yang menyehatkan yang hangat, serai, jahe, macam-macam lah sehingga membuat tubuh kita kembali lagi segar pada saat di musim-musim yang hujan pada saat ini. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonyo, tentu kami sangat berterima kasih kita Pak Ustadz kepada Nusana Soro Minang TV yang Allah monitor, memberikan komen, men-share, nge-like dan men-subscribe channel YouTube dan fanspage-nya Soro Minang TV. 1 kali subscribe bagi Dunsana itu sangat berarti terhadap keberadaan daripada channel dan kebesaran channel Soro Minang TV itu sendiri. Iya. Di samping itu Nusana Soro Minang TV kalau ingin dapat kajian-kajian untuk lebih dalam tentang yang diberikan oleh Ustadz Dr. Andus Junaidi Akbar, maka jangan lupa cari juga channel YouTube Dr. Andus Junaidi Akbar _Uja. Yeah. Betul Pak Ustadz? Ustadz Junaidi Akbar. Ustadz Junaidi Akbar _Uja. Silakan juga subscribe, like, and share serta komen. Iya, terima kasih. Oke, di sana Soro Minang TV Sadonyo dari awal sampai akhir waktu yang memisahkan kita. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita akan bersuah balik dengan judul dan waktu yang sama dengan judul yang berbeda bersama Ustadz Junaidi Akbar. Kami All Crew Soro Minang TV minta maaf jika ada yang salah dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara ulang awal.